Shalom, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam Filipi pasal 3 ayat 4-6. Filipi pasal 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Amin. Saudara, kita melihat apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini. Kelebihannya yang dia terima sejak lahir atau sejak muda ada 4. Pertama, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. 4 hal ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang disegani dalam budaya Yahudi. Itu yang bisa membuat Paulus juga berbangga. Paulus masih memiliki berbagai pencapaian yang membanggakan. Ada 3 hal. Pertama, orang Farisi. Dikenal dengan orang yang kelompok yang sangat loyal terhadap Taurat. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 5, orang Farisi itu disebut mazhab yang paling keras. Dan Paulus anak dari seorang Farisi juga. Dalam Kisah 23 ayat 6. Dan dia dididik di bawah seorang rabi yang terkenal pada waktu itu bernama Gamaliel. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 22 ayat 3. Lalu yang kedua, kegiatannya disebutkan tadi penganiaya jemaat. Nah, kata kegiatan dari teks Yunani, kata zelos, itu artinya semangat. Sebagai wujud kecintaannya terhadap Allah. Menurut pandangan Paulus yang lama. Ia menganggap orang-orang Kristen itu sesat dan menghujat Allah Yahweh. Sehingga dengan semangat berkobar-kobar, dia aktif memimpin penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Dan yang ketiga dikatakan tidak bercacat dalam mentaati Taurat. Paulus menegaskan kualitas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Ia berasal dari masa Farisi adalah satu hal. Mampu menaati detail aturan Taurat dengan luar biasa adalah hal yang berbeda. Lalu ungkapan yang disampaikan dalam ayat 6 hanya menunjukkan bahwa di antara semua orang Yahudi, ketaatannya terlihat jauh lebih baik. Dalam Galatia 1 ayat 14a, di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Begitu hebat Paulus. Nah saudara, sebagai orang Ibrani sejati, Paulus sangat mengutamakan moralitas dan keagamaan. Ia menceritakan bahwa ia sendiri juga memiliki hal-hal lahiriah, bahkan lebih banyak dari mereka. Malah ia menjadi musuh Kristus, musuh Injil. Semua yang diunggulkannya itu ternyata sia-sia karena tidak mampu membuat Allah memperhitungkannya benar. Tidak seorang pun benar karena usahanya sendiri. Saudara, firman Allah mengajarkan kepada kita agar mengarahkan penyembahan kita kepada Allah di dalam roh dan kebenaran, bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Teladan Paulus menjadi contoh yang baik. Perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia mengenal Tuhan dan dia punya sikap yang benar. Apa yang dibanggakan masa lalu, dia menganggap itu semuanya sampah. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara.